Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Ya, apapun terjadi dalam kehidupan kita tidak fokus kepada masalahnya, kita tidak fokus kepada kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tetap fokus pada kebaikan Tuhan. Amin saudara, karena ingat Roma 8 ayat 28 Alkitab jelas mencatat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi bagian kita adalah tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Masalah masih ada, pergumulan masih banyak, badai hidup tetap ada, tetapi biarlah hati kita mencintai Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai setiap situasi, Tuhan bisa memakai setiap keadaan untuk mendatangkan apa yang baik dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini. Jika renungan ini memberkati saudara, bagikan agar banyak orang juga turut diberkati dan merasakan apa yang saudara dan saya rasakan tatkala kita merenungkan firman ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan baik dan tetap baik untuk selama-lamanya. Itu sebabnya biarlah hati kami hanya tertuju kepada Tuhan, kepada janji, kepada firman-Mu, sehingga apapun keadaan kami yang kami hadapi, kami tidak mudah goyah. Karena itu sampaikan sesuatu, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pegang baik tentang doa dan pengampunan. Karena doa dan pengampunan tidak bisa dipisahkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita mengampuni sesama kita karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Di dalam Markus pasal 11 ayat 25, Yesus bilang begini, Markus 11 ayat 25, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita akan datang menghadap Allah, ketika kita akan berseru meminta sesuatu, memohon sesuatu kepada Tuhan, maka terlebih dahulu selesaikan apa yang menjadi ganjalan di hati kita terhadap sesama kita. Gitu loh. Dengan kata lain begini saudara, Tuhan mau kita datang dengan hati yang bersih. Sama-sama bilang sama saya, hati saya harus bersih. Karena manusia ngelihat rupa, tapi Tuhan ngelihat sampai di kedalaman hati kita loh. Kita datang sama Tuhan, Tuhan tahu seperti apa sikap hati kita bahkan jauh sebelum kita meminta kepadanya. Jadi hari ini kita diingatkan saudara, kalau kita mau berdoa, kita berdoa kan bicara hubungan kita dengan Allah tentunya. Allah tidak kita lihat, Tuhan tidak kita lihat. Tetapi sesama kita, manusia, saudara kita, itu kita lihat. Dan Tuhan bilang kalau kamu mau datang kepadaku, kamu harus selesaikan dulu masalahmu dengan pribadi yang terlihat, baru kamu bisa hampiri pribadi yang tidak terlihat. Makanya terbitlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. "Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta." Kenapa dikatakan pendusta? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya di depan matanya, gak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihat gitu loh saudara. Jadi orang yang kita lihat, pribadi yang kita lihat aja sulit kita mengasihinya. Ini kelihatan fisiknya. Apalagi pribadi yang tidak kita lihat. Makanya Yesus mengajarkan jika kamu mau berdoa, ampuni dulu nih. Perbaiki dulu hubunganmu dengan yang engkau lihat. Pribadi yang engkau lihat.
baru engkau bisa menghadap pribadi yang tidak engkau lihat. Karena kalau sampai kita menghadap pribadi yang tidak terlihat melalui doa kita, tapi kita tidak selesaikan sesuatu masalah dalam pribadi yang terlihat ini, saudaraku, maka Yesus bilang kita seperti orang munafik, saudara. Ya. Jadi doa dan pengampunan tidak bisa dipisahkan. Gak mungkin kita berdoa tapi hati kita hati yang jahat, hati yang menyimpan dendam, hati yang menyimpan benci. Malu kita menghadap Tuhan yang lihat hati. Itu sebabnya kenapa Yesus menegur bangsa Israel. Bangsa ini dekat kepadaku, mendekat kepadaku, datang kepadaku dengan bibirnya, dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, dalam renungan singkat melalui program Bible and Coffee, yuk terus perbaiki diri kita yuk saudara. Kita gak mau dilihat Tuhan seperti orang munafik. Kita ditegur saudara. Itu sebabnya Yesus bilang, ayo kalau kamu mau datang berdoa, ayo engkau berhubungan dengan Tuhan. Perbaiki dulu hubunganmu dengan sesama. Karena kalau kita mengaku bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, maka harusnya, semestinya hubungan kita dengan sesama pun baik. Karena itu menggambarkan kalau hubungan kita dengan Allah baik, kita kasih kepada Allah karena kita tahu Allah mengasihi kita. Tapi apakah kita mengasihi sesama kita? Kalau kita sudah mengalami kasih Allah, mesti hukumnya, kudu hukumnya, wajib hukumnya, bisalah kita mengasihi sesama kita. Karena kita sudah mengalami kasih Allah. Namun sebaliknya orang sulit mengasihi sesamanya yang terlihat karena sebenarnya dia belum pernah mengalami apa yang disebut dengan kasih Allah dalam hidupnya. Seorang tidak akan pernah bisa mempraktekkan sesuatu yang dia tidak pernah dapati sebelumnya, saudara. Dia tidak akan pernah bisa mempraktekkan kasih karena dia tidak pernah merasakan kasih itu sebelumnya. Dia tidak akan pernah bisa mempraktekkan mengampuni karena dia tidak pernah merasakan pengampunan sebelumnya. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo sama-sama yuk kita ini orang-orang yang sudah diampuni, kita orang-orang yang dikasihi. Tuhan Yesus ajarkan kita kalau engkau mau menghadap Dia dalam doa, selesaikan dulu masalahmu dengan sesamamu. Itu maksudnya apa? Jaga hati kita agar kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak penuh dengan kebencian, dengan hati yang tidak penuh dengan luka, tapi datang dengan hati yang bersyukur karena engkau sudah berdamai terlebih dahulu dengan sesamamu. Baru kita datang sama Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat benih firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur firman sudah terbentang, firman sudah disampaikan. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk kami melakukan, tapi kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menyertai kami sehingga kami dapat melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kami berdoa, kami terlebih dahulu diingatkan akan apa yang menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dengan sesama kami, karena Tuhan melihat hati kami. Itu sebabnya hamba berdoa jika Tuhan dapati ada hati yang masih belum beres, ada hati yang masih luka, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Mereka yang membuka hati mereka, mereka yang memberikan hidup mereka kepada Tuhan, Tuhan lawat di dalam nama Yesus, sehingga pada akhirnya kami memiliki hati yang bersih, hati yang berkenan kepada Tuhan tatkala kami menghadap tahta kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat umatmu satu persatu. Allah yang lemah engkau kuatkan, yang bimbang engkau teguhkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, karena kami percaya bilur-Mu menyembuhkan kami, sebab engkaulah Allah penyembuh kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Doa dan pengampunan tidak bisa dipisahkan saudara. Kita berdoa karena kita tahu kita sudah terlebih dahulu mengalami pengampunan dan kita harus memberikan pengampunan buat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.